ada gembok politik yang disebut dengan ambang batas presiden 20%. Bahwa Mahkamah Konstitusi itu sudah kembali ke jalan yang benar. Mestinya ini harus disambut oleh semua orang, mengutuk bahwa ambang batas calon presiden 20% itu adalah monster. Itu akan muncul minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Jumlahnya 9 pasangan. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu sudah kembali ke jalan yang benar. Jadi istilah pesantrennya ihdinas shiratal mustaqim. Jadi ada 3 indikasi di mana Mahkamah Konstitusi itu sudah kembali ke jalan yang benar. Tentu yang paling fenomenal itu ketika diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 soal ambang batas syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang beberapa waktu yang lalu cukup viral. Tanpa adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 saat itu mungkin akan terjadi borong partai dan hanya melawan kota kosong. Dan itu juga yang kemudian menyebabkan salah satu pilkada Jakarta jagoannya Bang Eriko ini kemudian bisa mencalonkan diri ya, Mas Pram dan Dul. Nah, yang kedua tentu saja kita melihat bagaimana misalnya soal yang hari ini kita dengarkan bersama betapa Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan ambang batas presiden 20% yang saya kira mestinya ini harus disambut oleh semua orang dan harus disambut oleh semua partai politik, Bang Karni. Kenapa? Karena tentu dalam demokrasi itu kan yang paling penting adalah tak ada hambatan apapun bagi seseorang, bagi organisasi, bagi partai politik punya kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Persoalan itu mau dipakai atau tidak itu urusan lain. Itulah yang kemudian yang saya sebutkan mestinya semua orang dalam konteks ini ke depan akan memiliki satu kemewahan bahwa calon-calon presiden di masa-masa yang akan datang yang akan bertanding itu adalah orang-orang yang bukan orang itu lagi, bukan lu lagi dan bukan lu lagi. Kita sejak 2014, 2019 dan 2024 kita kan dipertontonkan oleh orang yang saya kira siklusnya tidak pernah berubah. Orang-orang lama sehingga menu politik terkait dengan kandidasi di Pilpres itu kan tidak ada dinamisasi. Ini tentu karena ada gembok politik yang disebut dengan ambang batas presiden 20%. Jadi dalam konteks itulah tentu rakyat di Indonesia ke depan tentu secara normatif akan disuguhkan oleh begitu banyak calon-calon yang potensial akan maju di pertandingan Pilpres 2029 ataupun Pilpres-Pilpres yang lain. Nah, yang kedua, partai politik mestinya menyambut ini dengan antusias. Karena hampir semua partai politik dari dulu mengeluh, mengutuk bahwa ambang batas calon presiden 20% itu adalah monster yang menghalang-halangi ketua umum partai mereka, sekjen-sekjen partai mereka untuk bertanding di Pilpres. Jadi ketika ada monopoli terkait dengan syarat soal partai politik mencalonkan diri sebagai presiden ditiadakan oleh Mahkamah Konstitusi, mestinya partai-partai yang selama ini merasa dizolimi, merasa diinjak-injak hak politiknya harus mengucapkan alhamdulillah, pekik merdeka dan takbir yang sekuncang-kencangnya. Itulah yang kemudian kenapa beberapa hari ini saya mengatakan mestinya putusan Mahkamah Konstitusi yang paling senang menyambut ini semua adalah partai politik. Karena partai politik baik yang lolos parlemen ataupun tidak lolos parlemen, yang penting dia bisa ikut pemilu, dia punya hak untuk berkompetisi di Pilpres. Hebat itu Bang Karni. Jangan dulu berdebat apakah misalnya kalaupun toh dibuka kesempatannya ini, partai-partai juga akan menggunakan kemewahannya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau tidak, itu nanti belakangan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana barrier politik yang selama ini dikutuk oleh partai politik, dikutuk oleh rakyat, oleh pro-demokrasi, para akademisi, dan kelompok-kelompok civil society itu sudah tak ada lagi di Indonesia. Inilah yang saya sebutkan sebagai oase dalam konteks demokratisasi. Kemudian belakangan ini ada beberapa partai politik yang mempertanyakan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu hanya akan menimbulkan kerumitan-kerumitan.
itu nantinya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Itu urusan partai. Mereka punya wakil di DPR dan pemerintah kok. Urusan rakyat itu adalah dia punya kesempatan untuk melihat bagaimana kesempatan orang di negara ini, partai-partai di negara ini yang susah payah ikut partai, bikin partai dan ikut pemilu, punya kesempatan untuk bertanding di Pilpres. Oleh karena itu, dalam konteks demokrasi prosedural, secara normatif, ini adalah berkah bagi semua orang dan berkah bagi semua partai politik. Saya membayangkan di Pilpres 2029, ini saya ingin menyederhanakan saja, itu akan muncul minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Jumlahnya 9 pasangan. Satu yang jelas Prabowo Subianto, entah dengan siapa pasangannya. Yang kedua adalah PDIP. Mungkin Bang Ciko akan mengusung Mbak Puan atau siapapun yang diusung oleh PDIP. Kan bisa maju barang. Nah yang ketiga siapa? Bahlil Lahadalia. Apa nggak pengen maju jadi calon presiden Bang? Kemudian setelah itu siapa? Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB. Setelah itu Nasdem. Mungkin Surya Paloh atau kepincut dengan Anies Baswedan lagi? Mungkin. Bisa saja itu bisa diusung. Setelah itu ada PKS, mungkin Pak Ahmad Syaihu tertarik ingin maju sebagai salah satu kontestan di Pilpres setelah Pilkada Jawa Barat kalah misalnya. Kemudian ada Zulkifli Hasan, ada kemudian Pak AHY, Agus Harimurti Yudhoyono yang sejak kelahiran politiknya di Pilkada Jakarta kan kelihatan sekali bermimpi ingin jadi calon presiden di Republik Indonesia. Ini kan kemewahan yang gak gampang. Bukan hanya berterima kasih ke adik-adik kita mahasiswa UIN, sahabat UIN Jakarta itu Bang. Itu yang saya bayangkan, itu kalau kita menghitung partai politik hari ini yang lolos ke parlemen. Kalau nanti di 2029 ada partai-partai politik yang lain lolos verifikasi faktual dan administrasi, jadi peserta pemilu, kesempatan bertambah peserta pilpresnya itu akan luar biasa. PSI lolos, bisa usung Gibran kok PSI, atau bisa Kaisang. Karena belum tentu kan Gibran itu bisa berpasangan dengan Prabowo Subianto lagi. Nggak ada jaminan itu barang. Ada PSI punya tiket untuk bisa mencalonkan Gibran head to head dengan calonnya Bang Ciko nanti. Kan seru itu Pak. Kemudian siapa lagi? Anies Baswedan cukup meyakinkan Partai Umat misalnya. Kalau kembali bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu di 2029 dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau kita membaca kalkulasi politik soal kira-kira berapa banyak jumlah partai politik yang akan mengusungkan soal kandidat di Pilpres nantinya 2009 ataupun di masa-masa yang akan datang. Tapi saya khawatir kemewahan ini pada akhirnya tidak akan digunakan oleh partai politik bertanding di Pilpres. Karena sudah mulai ada tanda-tanda partai politik itu mengatakan dia iman politiknya tetap sikoh. Sikoh itu tegak lurus dengan Prabowo Subianto. Artinya apa? Sekalipun gembok politiknya itu sudah tidak ada, yang namanya monster ambang batas 20% itu sudah ditiadakan. Kok rasa-rasanya partai politik ini tidak akan menggunakan itu sebagai instrumen untuk bertanding. Saya memprovokasi 8 partai politik yang lolos ke parlemen untuk maju. Apa argumennya? 2 hal. Karena Pilpres dan Pileg itu dilaksanakan secara bersamaan, maka beruntunglah partai politik kalau bisa mengusung kadernya sebagai calon presiden dan wakil presiden. Apa untungnya? Mendapatkan faedah elektoral yang disebut dengan efek ekor jas. Jadi partai-partai politik yang selama ini terbukti mengusung kadernya sebagai calon presiden dan wakil presiden, perolehan suara pilegnya itu naik secara signifikan. Contoh yang teranyar tentu PKB. PKB itu melesat setelah kemudian berduet dengan Anies Baswedan, itu Caimin. Bahkan PKB itu yang gak ada kursinya dapat kursi di basis-basis yang selama ini dianggap basisnya Anies. Itu kan barokah elektoral Bang. Itu argumen pertama. Yang kedua, jangan takut kalah di Pilpres. Anggaplah misalnya yang akan dilawan nanti Prabowo Subianto. Karena di kita ada kecenderungan yang kalah pemilu itu dirangkul jadi menteri Bang. Belum kecenderungan baru kali ini. Sejak SBY, Jokowi dan Prabowo Subianto, partai-partai politik yang kalah itu dirangkul.
Belum saya nemu presiden di republik ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Dia menang pilpres tidak merangkul partai-partai yang kalah. Itu hukum alam di negara kita itu. Lalu untuk apa takut nggak maju, Bang? Itulah yang saya sebutkan, dua keuntungan besar yang saya kira dimiliki oleh partai politik, khususnya 8 partai politik yang saat ini lolos ke parlemen untuk mendapatkan barokah elektoral kalau berkompetisi. Jadi jangan misalnya bayangkan nanti di 2029 itu karena yang dilawan Prabowo Subianto semua partai tiarap dan hanya berkongsi dengan Prabowo. Itu dalam pilegnya akan wassalam dan tamat itu, Bang. Gerindra bisa besar sendiri, yang lain partai-partai bisa kerdil. Karena kecenderungan kotel efek itu hanya akan diambil oleh partai-partai yang terbukti elektabilitas capres dan wakil presidennya itu kuat secara signifikan. Inilah yang kemudian saya selalu mengatakan, kalau pada akhirnya partai politik itu tidak berani memajukan calon presiden dan wakil presiden di 2029, ya sudah, mending MK tarik ini putusan. Jadi kembalikan lagi ambang batas 20%. Ngapain? Bang Effendi Ghazali, kemudian Uda Ferry Amsari, para aktivis mahasiswa yang sudah puluhan kali melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, nggak ada gunanya. Kalau kemewahan ini nggak dipakai oleh partai politik. Makanya kalau melihat kecenderungan partai-partai itu, saya selalu mengatakan, ayo partai maju, nggak perlu takut. Kalah pun Anda dapat barokah, pilegnya naik, kalaupun toh kalah Anda akan dirangkul. Bagian dari kebijakan politik pemerintah pemenang nantinya. Inilah yang kemudian yang saya khawatirkan ke depan. Partai politik itu ujung-ujungnya adalah pikirannya pendek. Sekalipun ada keistimewaan. Karpet merah yang terbentang di mana semua partai politik peserta pemilu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah tersedia, tapi tidak dimanfaatkan secara signifikan. Mungkin karena atas pertimbangan koalisi mayoritas, atas nama koalisi Kimplas, atas nama politik gotong royong, sehingga partai-partai ini tidak berani menyalurkan kadernya untuk bertanding. Atau jangan-jangan yang kedua, partai politik itu berpikir realistis karena kegagalan mereka untuk memproduksi kader-kader terbaik untuk bertanding. Karena untuk memajukan calon presiden dan wakil presiden itu nggak gampang, Bang Karni. Tidak segampang kita gelar tikar. Seperti nonton bioskop, ada barang. Mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden tentu butuh popularitas dan elektabilitas. Ya termasuk identitas yang juga kuat. Kan kira-kira begitu, Bang. Itulah yang saya kira tantangan terbesarnya dari putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah bagaimana partai politik mewujudkan bagaimana literatur politik terkait dengan partai yang selalu menyebutkan bahwa partai itu adalah tempat untuk memproduksi, tempat reproduksi bagaimana kaderisasi calon-calon kepemimpinan di level nasional, di level daerah itu muncul dari partai politik. Karena di negara kita sampai hari ini untuk menjadi presiden, wakil presiden dan yang lainnya itu wajib dari partai politik. Kalau kemudian gembok politik 20% ini sudah dihilangkan, tapi partai-partai tidak menggunakan kesempatan ini, ya orang bertanya, untuk apa kemudian partai politik itu melakukan rekrutmen dan kaderisasi? Kalah belakangan, bukankah orang berpartai menjadi orang penting di partai? Mimpi terbesarnya adalah punya kesempatan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, Bang. Minimal merasakan debat kandidat 3 kali lah oleh KPU. Itu kan keren betul. Ada altar yang cukup besar, ditonton oleh jutaan orang. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun. Makanya ketika ada partai politik yang menyatakan tetap setia misalnya dengan koalisi Kimplas, agak aneh saya. Kenapa tidak digunakan ini kesempatan? Mestinya paling depan dia lantang mengatakan bahwa siap bertanding di Pilpres 2009. Bukankah Partai Gerindra dulu juga mengutuk ambang batas 20%, Bang? Sama-sama mengutuk, kesempatannya ada, ayo dong partai persiapkan kadernya. Kan sekarang semua partai punya kader tuh. Kalau PDIP mungkin di parlemen ataupun di menteri tidak kelihatan, tapi kan punya banyak stok. Ada Puan Maharani,
mungkin juga barang bagus yang baru menang di Pilkada Jakarta, Pramono Anung. Karena siapapun yang menang di Jakarta itu pasti dikait-kaitkan dengan Pilpres, Bang. Jokowi Pilpres, Anies Pilpres, ya Mas Pram masa enggak? Kan kira-kira begitu barangnya, Bang. Baik. Jadi itu yang saya sebutkan. Sekarang semua partai politik menterinya ada di barisan kabinet merah putih. Ayo persiapkan untuk bertanding di Pilpres 2029. Inilah yang kemudian kita sebutkan pesta demokrasi yang paling dahsyat.